Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kedatangan tamu istimewa sekali ini. Iya. Dari bukan ya tamu istimewa, cuman dari MU. Iya. Tahu, Pak. Oh iya. Dari Kendari kemarin. Itu mau bahas apa bikin kemarin di Kendari? Proyek apa? Jadi kemarin itu saya dari Kendari support teman. Jadi di sana kan ada komunitas TDA. Terus banyak teman-temanku di sana juga alumni kelas belajar gitu. Nah, saya datang ke sana, kebetulan ada teman-teman beberapa usahanya dibantu untuk dibantu Gimana ini? Ada begini nih ya, dibantu memang ya teman, dia juga sering support Kak. Makanya misalnya saya support Ki untuk bantu dampingi timnya untuk buat berkonten, standar konten, terus alur workflow kerja lah. Oh, berarti satu perusahaan atau satu teman-teman di komunitas? Enggak, satu perusahaan. Cuman ada juga beberapa teman-teman yang saat kesana Kak, saya sharing session tentang sosial media gitu, karena banyak yang sebelumnya banyak DM Kak. Bagaimana itu konten yang bagus, bagaimana ini sosial media yang bagus, bagaimana ini konten bisa jadi sales, padahal itu kan banyak faktor, banyak prosesnya. Dan langsung bilang bikin konten tiba-tiba langsung ada sales. Nggak ada seperti itu. Saya kira pembahasan tadi yang kemarin didatangi ke pikir, oh jadi minum barang-barang. Sulap. Dikira sulap nih. Jadi teman-teman yang belum kenal Kakak Indra ini apa? Kita menyebut diri kita sebagai apa? Jadi Duta Americano. Ya, sekarang lagi viral ke orang Duta Americano. Padahal saya minum Americano itu lah. Saya konfirmasi dulu dari validasi di sini. Saya minum Americano itu untuk melatih lidahku untuk bisa menerima kepahitan ini kopi. Sama hidup juga ya. Tapi kalau dibilang aren masih minum nggak aren? Masih minum nggak? Kami masih minum nggak? Tapi ya karena untuk membiasakan diriku tahu karena hampir teman-teman gitu minum filter, minum T60 apalah istilahnya begitu. Nah, aku biasakan diri untuk nimbrung juga uraian dan ternyata lagi masuk sirkel iya. Jadi sebelum ke filter kan. Iya, karena memang tahu enak ya. Alhamdulillah kemarin dapat mau endorse. Padahal baru 30 hari, tiba-tiba nggak dapat endorse. Tapi udah mau lah, jamu lu bayar Kak. Jelas. Kenapa bisa kau endorse? Kan kau di sini biasanya akadnya sebagai agensi, bukan sebagai endorse. Sekarang agensi bisa ambil endorse. Tidak. Nah, jadi saya tidak tahu ya kenapa saya di endorse, tapi mungkin karena ya. Jadi sekarang itu banyak ketika teman-temanku atau followersku atau sekitarku minum Americano, nah TK juga. Oh, siap. Harus berarti juga dilubah sini Duta Amerika. Tidak, belum. Iya. Jadi ya itu karena menarik ini kalau saya lagi kerja itu saya story atau kontenkan aktivitasku karena ya biar bagaimanapun personal branding owner itu penting sekali dan bagian dari marketing dari sebuah bisnis. Itu sih kalau saya pandanganku seperti itu. Bisnis owner agensi maksudnya gitu. Iya, termasuk. Kan dulu kita ini anak-anak agensi freelancer. Kayak konten dia orang dikerjakan baik-baik. Bukunya nggak sendiri. Ya ala kadarnya. Untuk kalau enggak ada. Kenapa harus kau kepikiran kayak begitu? Saya juga baru sekarang baru sadar ternyata penting juga punya brand identity dan sosial media sendiri. Agensi tak baru Piko buat dan itu 2025 aku buat sosial medianya Harap Kreatif. Padahal agensi dari tahun berapa? Agensi kalau running secara profesional itu dari tahun 2002 pas setelah Covid. 2021 Iya, ya. dari dibayar gratis 500.000 1,5 per bulan. Alhamdulillah sekarang bisa bilang 2 digit per bulan. Satu klien satu klien dari 4M. Iya 4M sering seperti itu karena pada hakikatnya sih kalau saya menurutku karena kalau kan dulu awal-awalnya UMKM yang handle toh. Pada hakikatnya kalau UMKM itu harus bangun tim internal sendiri. Karena kalau agensi kerja by akad toh. Jadi misalnya contoh begini, agensinya itu ya agensi tanda kutip yang 1,2 juta lah
20 feet, 5 story itu. Nah, ini kan sebenarnya UMKM yang paling utamakan bagaimana nih sosial medianya bisa berubah jadi sales, tapi kan nggak mampu kodong bayar ekspor sampai ke sana. Seperti itu. Jadi ya pada akhirnya harus dibangun tim sendiri. Gitu. Itu ujungnya. Jadi menurut memang harus mereka bangun tim sendiri. Harus dan wajib. Kalau mau tumbuh besar, tapi kalau di awal-awal nggak ada budgetnya. Kalau saya sih kalau di awal-awal itu dia mau dulu pakai Canva, ada di Canva, ada Capcut. Terus kalau ada budget sendiri hire profesional. Nah kalau misalnya mau bertumbuh cepat ya harus membangun tim tersendiri. Tapi itu tim sendiri harus lain fotografer, lain videografer, lain media spesialis, lain copywriter, lain digital marketing. Susah. Tidak bisa begitu. Itu satu orang saja. Iya. Jadi ya apa ya? Saya juga jadi kan ya itu kemarin di Kendari banyak bertanya konten apa yang bagus, konten apa yang relate. Ya soalnya kalau ditanya konten apa yang bagus, konten apa yang relate, itu konten yang sesuai dengan objektif konten tak? Objektifnya sosial media. Jadi banyak yang salah kaprah ini para teman-teman yang dikelolakan sosial medianya. Dia berharap ketika dikelolakan sosial medianya tiba-tiba naik followersnya, naik engagementnya, naik viewersnya, Naik profitnya. naik profitnya. Yang begitu kan? Omset menurut tahu aja itu bilang itu profit. Ampun lah saya itu kan. Itu. Kan harapannya memang begitu. Iya. Kita bangun bisnis supaya naik profit atau supaya kaya gitu. Iya. Jadi harus bangun tim. Harus mungkin. Kan saya kenal juga ini beliau ini toh pelat merah. Iya. Iya, sekarang ini udah pelat merah. Tidak Kak. Pertanyaan ke saya nih, berapa potongan orang dalam? Iya. Nah, Tidak, bukan pertanyaan begitu, tidak bisa dipikir begitu. Kalau enaknya jadi kan kalau kita berbicara tentang UMKM toh, dia objektif kontennya pasti awareness dari awareness ini bagaimana dia konversi jadi leads call to action jadi sales. Nah menariknya kalau saya kerja instansi meskipun itu kan ada beberapa instansi yang gue handle toh, kalau saya handle instansi itu enaknya awarenessnya cuma aktivasi. Nah, itu juga aku suka yang kerja pelat. Tidak ada tawa salesnya. Ya kayak gitu. Jadi ya yang jelas ini aktif key dan sesuai dengan ambilnya brand identity-nya, terupload, terposting sesuai dengan jadwalnya, nggak ada yang diedit tiba-tiba. Jadi tidak terlalu terbebani sama. Iya, ada terlalu banyak. Tapi ya kita harus memang inisiatif tak tinggi. Terus saya itulah tiap bulan itu saya pasti dengan klienku yang di instansi saya pasti bilang, Pak, tabe review dulu pekerjaanku. Review pekerjaanku. Masih sempat ke mereka review? Alhamdulillah masih sempat nih karena instansi yang aku handle ini growth ke orang-orang dalam. Jadi instansi yang aku handle ya paham ke mereka. Jadi di awalnya mereka nggak paham, tapi saya jelaskan, Pak, penting ki pakai grafik standar manual, penting ki pakai konsistensi menggunakan font, tata letak, warna, terus penting ki ada brief konten, penting ki ada kalender konten supaya besok desain ke ini, besok edit ke ini, tiba-tiba kok hari ini contoh yang paling nyata hari ini kan pelantikan gubernur, pelantikan gubernur bupati, yang gitu. Nah itu kan di brief ini jauh-jauh hari, 1 bulan sebelumnya, dan ini yang penting kan enak ji, jadi alur workflow-nya itu tersistem nih, jelas ki. Nah ini yang ku pertahankan dan alhamdulillah dari 3 tahun main di instansi dan terus dipertahankan dan akadnya tiap tahun itu meningkat. Nah kalau bicara tentang potongan ya, alhamdulillah saya masuk di instansi tidak ada decking, tidak ada orang dalam, murni profesional. Berarti kalau kutanya kita tawarkan kayak gini agensi kita kemarin ke pelat merah, itu fitur atau kita jadi problem solvingnya? Jadi saya cerita saya masih di pelat merah itu unik. Saya marketing strategi yang paling ku bilang. Jadi gini dulu kan saya fotografer. Iya betul. Dulu fotografer, sampai sekarang masih kamera. Sewa kamera. Meskipun masih sering foto. Jadi dulu ada kegiatan yang saya dapat job dokumentasinya. Job dokumentasinya. Nah pas job dokumentasi itu
saya foto nih kepala dinasnya, Bagus ki foto kepala dinas. ke sebuah programnya, Iya. terus saya cari Instagramnya, saya kirim saya fotonya tapi di Google Drive tak. Iya. Seperti itu Ji. Nah, atau ada juga yang ku story saja baru ku teki. Nah, mereka minta nih, dia bisa kirim filenya. Dia minta tah bisa kirim filenya dari situ minta. Oh iya, bisa. Saya minta nomor WA Pak. Saya minta nomor WA. Jadi banyak orang yang ku kirimkan desain gratis saja. Desain gratis, foto gratis untuk memang bagian dari awareness ini memang strategiku di Ya, Hero. betul, Tapi betul. enggak apa-apa Ji. Kopi karena pasti rezekiku ada Ji. Nah, itu yang kulakukan masuk di pemerintahan. Terus memang nah, kenapa saya dituntut profil karena memang tidak ada potonganku. Tidak ada potonganku, tidak ada orang dalamku, tidak ada nuku dan alhamdulillah dipertahankan ya. Nah, kebetulan ini yang instansi yang ku handle itu salah satu mirip lah Kementerian Keuangan ya Pemprov dan orangnya dalam growth tidak ada potongan, tidak ada apa-apa, tapi memang kita harus ya kerja kok profesional. Ya selama itu kita ikuti alurnya, kita siapkan perusahaan, kita siapkan KBLI-nya sesuai cocok Ji, terus kita kerja sesuai dengan kontraknya itu enggak apa-apa. Berarti kita ini fiturnya dari agensi kita yang kita. Iya. Oke. Dan itu kan yang ku pakai yang kemarin yang ku gunakan fitur-fitur di UMKM toh. Itu yang ku copy dan ku ciplak ke mereka dan alhamdulillah running. Works gitu kayak gitu. Works banget sih. Saya kan kira di kayak kita mungkin di agensi kemarin spek-spek bantu foto ambience lagi ngopi misalkan tuh Iya, lagi iya, ngopi ki terus di DM ki supaya ownernya lihat nih bagus ini kita ini. konten kreator Iya. gitu kayak gitu ternyata Works gitu Berarti saya di plat merah juga di. Ya, itu di strategi yang kulakukan Kak dan bisa Kak masuk. saya kira kan itu kan masuk B2G toh maksudnya tuh Iya. Itu government. saya kira mungkin akan banyak pengambil keputusan dalam situ sehingga kayak susah Dia tidak langsung, cuman bang saya sering saya tawarkan, Pak, saya kasih saran, saya kasih masukan. Terus ada satu momen, saya bantu dia apa ya kegiatan waktu itu yang saya bantu betul-betul dan saya tawarkan nih Pak, ada loh jasa pengelolaan sosial media, sama tahu instansi tak butuh seperti ini. jadi tidak satu kali Tidak Ada satu kali dipepet terus iya, memang dipepet. Goreng. Dulu tahun 2023-2024 awalnya satu instansi, sekarang alhamdulillah dua dengan pola yang sama. dengan Pola budget yang Alhamdulillah. dua instansi nih menutupi nih semuanya. Dulu kan PMKM tuh tahun Iya, banyak. Dua beda-beda. instansi sama perbandingannya sama berapa UKM? 5 sampai 8 Kak. Banyaknya. Tidak, kalau saya pernah bilang Kak, tergantung juga atau karena ada kan ada juga Ji UMKM yang growth partnernya Iya, yang saya kenal juga UKM yang ownernya di handle sama Indra, mantap. Bahkan kita mungkin bisa dibilang belajar dalam ya situ. banyak juga yang ada. Saya ada apotek di Bulukumba yang dia siapkan memang budget banyak, padahal kita eksternal loh. Tapi dia bilang Iya, betul itu. berefek ini, berefek untuk perusahaanku. Banyak juga UMKM yang kayak Surga Ki Ajiku. banyak itu. Karena memang ownernya belajar tuh jadi paham Iya. bagaimana customer journey-nya seperti apa. Iya. Nah ini mungkin ya kita mungkin nggak usah berbicara tentang business owner yang belajar, yang mau kita edukasi ini business owner yang tidak belajar, yang belum belajar. Jadi belakangan ini Kak, yang saya evaluasi dengan diri saya dan tim saya di Hero itu Kak, ternyata manajemen ekspektasi itu penting sekali. Jadi kita gini Ki, jaga ekspektasinya klien di awal. Karena kan misalnya begini, kita hampir jadi mungkin pernah juga di tengah jalan itu clash dengan klien, dan jelas akadnya ternyata tiba-tiba bandingkan dengan kompetitornya. Betul. Nah bilang, ih kenapa si A bagus sekali kontennya, tiba-tiba interaksinya. Jadi saya pernah Kak, saya handle bakso goreng lah. Iya. Bakso goreng toh. Contoh. Saya handle bakso goreng. Terus yang satu ini produk yang bukan yang sama tapi hampir mirip lah. Tahu. Oh iya. Tahu tuh. Dia bandingkan Ki dengan yang handle sebelumnya dengan dia. Jadi saya sampaikan nih, dia bandingkan ini kenapa dia viewersnya tinggi, kenapa likes-nya tinggi, kenapa banyak orang share kenunya. Ya aku bilang, ya ini kan kita baru sekali, belum pakai cukup 1 bulan 2 bulan. Nah terus budget marketingnya si bakso ini sudah dibudgetkan. Iya sudah dibudgetkan dan tinggi Ki. Terus kita mau sama ya?
apple to apple lagi dengan kompetitor yang sudah tinggi. Itu kan tak masuk di akal. Kadang itu teman-teman UKM kayak begitu, baru bikin bisnis terus ambil iya nggak apa-apa nih benchmark brand yang sudah besar. Tapi jangan kok kasih seakan-akan sama. Itu jadi ya kalau mau hasil tak sama ya minimal effort juga sama dan harus beda juga. Harus sediakan dulu yang sama. Ya. Karena banyak itu beberapa biasa bilang tuh, kan pernah di brand situ tuh, saya kerjakan brandku kayak brand itu. Batal gitu ya kan. Jadi kan biar gini, biar lagi budget marketingnya tinggi kalau udah selesai produknya. Soalnya banyak juga. Iya karena banyak juga pernah juga handle nasihatkan ke budget marketing, nasihatkan ke cek per cek produknya yang enggak clear. Jadi juga yang balik lagi tuh berarti problemnya bukan dia sendiri, di produknya sendiri. Makanya perlu assessment sama manajemen ekspektasi di awal dengan itu. Semua nah isi setelah paham gini dicek semua dulu ke ownernya sampai ke produknya. Iyalah kak, pas kalau dulu kak kan dulu kejar uang kita samurai kayak istilahnya. Yang jelas siapa yang masuk, tapi setelah dia kira kita evaluasi ternyata penting kayak juga assessment kak. Siapa kliennya, siapa yang ini, karena ya kalau kita agensi bagaimana ya, saya di agensi yang banyak belajar tentang kehidupan, pola komunikasi, lihat karakter orang, belajar tentang jualan, belajar banyak sekali pelajaran di agensi. Belajar sama owner yang dia belajar bisnisnya, dibelajar kerjakan bisnisnya. Bahkan juga kak banyak owner yang kurang ajar, yang kena pajak, yang ngambil. Tapi ya enggak apa-apa aja maksudku. Ya itu mau rezekimu, pilihanmu. Mau kita mikir daripada saya bayar kok. Iya, misalkan sekian juta, mending timu ku hire lebih murah enggak apa-apa aja ambil. Gitu. Kenapa kau berani mengikhlaskan? Ya sekarang berada kan di fase yang kita kan kerja kreatif toh kak. Harus kurang-kurangi berdrama. Iya. Berdrama sedikit-sedikit berdrama ya enggak apa-apa, ikhlasan kita tahu itu. Oh ya next ya kita tahu kalau kita bertransaksional dengan beliau apa. Kalau berteman kita berteman, tapi kalau transaksional mungkin tidak. Kayak begitu. Berarti sekarang yang dikenal kok sebagai Indra yang bukan kayak fotografer untuk kayak begitu. Nah, masih kenal karena ya memang saya lahir dan besar di fotografi. Tapi bukan kita yang kemarin jatuh itu. Bukan. Saya kira kita. Mirip sekali. Itu harus terkonfirmasi ke beberapa orang sampai mamaku telepon nggak, sampai kepala dinasku yang share di grup itu. Bukan sih kebanyakan kok orang-orang yang instansi yang ku handle itu, weh bukan kita ini. Bilang bukan. Iya. Tapi kok kan mau kok geser positioning berarti ini tuh? Kalau saya kak geser positioning sekarang kak fokus sih memang agensi kreatif, tapi jadi saya agensi kreatif, saya kreatifnya sama kontennya toh, nggak sampai ke digital marketingnya, nggak sampai supaya cari aman kita. Bukan cari aman kak, batal lagi memang kak. Jadi kalau ada agensi kreatif yang janji kenaikan sales, berpikir dua kali, nggak berani kak. Banyak tadi. Ada beberapa. Adanya. Oh bisa gitu? Iya. Saya bisa semua. Saya ku handle kan kayak juga Emita, ku handle kan dia mentok salah, nggak tawari mentok gitu. Nggak berani kak. Oh mungkin tahu apa nilai tambah Tambah banyak. Tambah ses. Tapi kenapa kalau sekarang dari UKM lebih nyaman kok ke plat merah sekarang? Sementara Kandaya ini yang kau tahu juga dulu dia sebaliknya. Kalau saya secara pribadi kak, mau ya challenge ke diriku kak. Seberapa bisa ki naik kelas, masa sama terus ya KMG terus, masa mau ya ki main terus. Bagaimana kan ini kan rasa kepuasan sendiri dan kesiapannya. Hero, bagaimana kita siapkan di perusahaan tak, bagaimana sih kita siap main tender, main e-katalog, main ini kan kayak gini ki, biar ada perusahaan tak kak toh. Kalau kita nggak tahu alurnya nggak bisa langsung tunjuk, biar ada prosesnya kak, biar berbadan hukum ki. Saya kan kalau kita udah daftarkan di e-katalog kan kalau kita mau main di instansi itu kak, kalau di e-katalog, LPSE, bahkan ada aplikasi belanjanya fiturnya sendiri mirip Shopee-nya, jadi instansi itu belanja ke aplikasi situ kak, nggak langsung tiba-tiba pakai kau nak nggak ada proses yang memang ada yang tahu anak nggak ada. Tapi bukan jadi kita ini yang badan usaha yang KBLI-nya tak gempur-gempur gitu. Yang semua bisa. Iya semua Biar gorong-gorong. Nggak ada kayak gitu itu. Nah kalau Alif ya yang
di mana Yang pernah. berwisata kayak apa? My adventure. Enak sekali Kemarin gitu. yang dari masih sekarang juga masih terima aja Palmera, tapi ya kembali lagi pilih-pilih yang mana bagus sih ini, gitu mana kerja, yang mana enggak banyak potongannya, Yang mana semakin cair. semuanya cair. Kan ketahuan kan kalau Palmera 3 bulan, 6 bulan begitu kan baru cair. Kalau saya Kak, alhamdulillah selesai pekerjaan, jelas laporan selesai. Karena sistemnya memang itu plat merah Kak. Kerja dulu, lihat kan laporanmu, buktimu, betul. baru dibayar. Beda tahu mungkin. Beda. Kak, selama jelas di alur tak, selama jelas di alur, jelas di perusahaan tak, kita itu aman jika. Aman. Bagus berarti tahu ini. Ada memang potongan tapi PPN 11 plus 2. Oh, Iya. 11 Kak plus 2. Jadi memang 11% kan, tidak tahu sekarang 2%-nya tidak karena 2020 belum Pak dibayar. Belum Tapi kan belum bisa sepertian ku tahu mana. Bagaimana cara kamu dibayar? Ya sampai dibayar Kak udah tengah jalan lari Ki. Kan ada tahu jika di mana. Tapi 2025 ini kan banyak isu pemangkasan anggaran dan Efisiensi. segala macam Iya, efisiensi. betul. Banyak beberapa isu yang bilang bisnis yang mainnya di B2G kayaknya setengah mati nih tahun ini. Bagaimana kita? Kalau saya sih semoga enggak berdampak sih, tapi kan running motor. Betul. Insya Allah semoga enggak ya. Gitu Pak. Tapi kita di sana kontrak Ki, atau Kontrak setahun Kak. Oh. Kontrak setahun, kontrak per tahun. Oh masih Jadi kan aman lah gini, ya. sampai setahun ke depan. Iya. Kalau saya tahu Kak, dari awal menilai ke sosial media itu toh fungsinya tempat menyampaikan program sama value. itu untuk government atau Government, UMKM, branding itu semua. Tapi enggak begitu. Iya. Iya. Contoh kalau di government itu programnya Kak, contoh dinas kelautan lah. Apa programnya? Kayak benih gratis. Bagaimana caranya sampaikan ke nelayan ini. Jadi kan kalau tas seret di UMKM itu channel marketingnya lah menginformasikan ke masyarakat. Ada benih gratis, ada di sini tempat pengambilan izin melaut. Di sini kalau ini kan yang berarti nelayan ke ini nelayan Instagram, ada Instagramnya. Iya. Ada. iya Ada tahu. Facebook anak-anak itu. Facebook Pro. iya. Oke. Nah, bukan saya kau dulu ini. Baca saya dulu ini. Canggih sekarang kata canggih. ini. Sama, Terus lanjut. sama juga UMKM Kak, berpikiran tentang bagaimana sosial media ini. Nah itu memang sosial media tempat menyampaikan program di sama value. Betul. Tergantung juga. Jadi perlu di awal itu kita tentukan nih ketika misalnya agensi, tentukan nih goals ini dengan klien apa? Apakah sekedar pengelolaan, Betul. ataukah optimasi? Beda itu kan dah. Apa bedanya? Kalau pengelolaan ya dikelola saja, Dikelola jelas saja. aktif. Kalau optimasi ya beda lagi. Dimaksimalkan. Dimaksimalkan bagaimana ini bisa Menghasilkan. ya kalau bisa sampai leads bisa aja Harusnya memang begitu. sampai leads. Nah konversi dari leads konversi ke sales ini memang tugas kami timnya ataupun memang kalaupun kita bantu ya kita bantu sampai CS gitu agensi kreatif. Tapi itu kan bukan agensi kreatif sih sebenarnya kan. Kalau dari leads kita konversi jadi sales Performance nih jadinya Iya. dong. Tuh, mau Kak tanya soal tim. Kalau Alit biasa kalau kerja kan ada sekretarisnya, ada asistennya juga. Iya. Nah kalau mungkin kalau kau di plat merah ini lebih repot. Berapa orang? yang jelas ada satu Kak sosial media spesialis tentu terus perlu juga copywriter bisa juga merangkap fotografer videografer dan editor Gabung nih, tidak bisa digabungin. sebenarnya bisa jika cuma kan enak kok iya. bisa dipisah-pisah desainer gitu Kak itu sama satu administrasi Yang ini apa kontrak. gunanya ini? kontrak Satu tim kok ini sekitar Iya. 5-6 orang. Tergantung sebenarnya tuh Kak, tergantung sebenarnya. Kalau kita di awal itu, jadi kalau di awal itu Kak, kita bisa bagi job desk-nya. Terus tiap job desk ini tuh salah satu sosmed ini apa yang kita butuhkan, desainer grafis, fotografer, videografer, writer. Nah jelaskan ini fotografer apa naturnya videografer bisa di awal untuk merangkap. Di awal untuk dia foto dia video. Kalau ada budget lebih, kalau memang tinggi budgetnya bisa yang carikan orang yang supaya lebih expert dan terfokus gitu. Kan kalau di awal kok dong, misalnya tau bisnis baru di awal, kau mau dulu. Kita itu dan satu Kak dulu Kak sering ada temanku
kalau di awal baru tuh mulai bisnis tiba-tiba mau pakai digital kreatif tinggal guys gue bilang jualan mau dulu. Betul. Jualan mau dulu. Kalau mau kok desain menu apa ada jika Canva. Kalau misalnya tak bisa kebantu sini mau. Kalau di awal lah di sini mau saya bikin kalau tapi di Canva aja gue bikin begini caranya. Bikin kalau desain menu di Canva aja konsisten pakai font sama warna supaya ada brand identity sama data-data itu mau saya dulu di awal. Oh itu baru bantu teman tuh. Kalau saya Kak, ya memang ya banyak tuh Kak. Kalau saya kembali juga banyak bantu ke orang. Banyak bantu ke orang. Kalau hal seperti basic seperti itu bantu kecuali baru pakai eksekusi langsung atau pakai tim baru mau bayar Ki. Betul. Tapi kalau semacam kasih masukan begitu, saran ya, saran. Aja ngopi aja. Iya, apalagi kalau teman-teman dekat, tapi kan kalau teman lama yang tiba-tiba Cika bisa minta tolong, ada deh. Itu yang masanya gini kadang ini anak-anak kayak yang sebagian tuh kayak begitu tuh mikirin dibantu-bantu dulu lebih bisnis kan kayak begitu. Ya. Terus tidak anggap tidak hargai pakai uang. Karena saya pikir baku temannya kini bantu Kak dulu kayak begitu. kalau saya secara pribadi Kak ku rekomendasikan ke orang lain kasih Kak. Kalau saya secara pribadi tuh iya kalau beberapa Kak, tapi nggak ada di sini Kak. Kenapa mereka juga? Karena biasa juga apa ya? Kalau saya secara pribadi dia transaksional sama teman Kak. Nggak mau kejaga, karena biasa teman tuh apalagi teman-teman yang nggak growth yang nggak belajar tuh Kak. Sulit kita bedakan antara pribadi sama bisnis. Dan banyak. Saya mungkin merasa kayak begini, mungkin mereka kayak kira kita ini passion aja satu. Kita bilang, kan dari modal lo. Iya. Masalahnya tuh kalau produk ini tester, tuh dikasih pertama tester, kasih kedua bayar dong. Nah kalau kayak kita ini aja ngobrol, pertama ngopi-ngopi, kedua masa mau ngopi-ngopi lagi? Apa modal? Tidak ada modal. Begitu ya. Begitu mungkin. Ya itu kan kalau teman tuh Kak. Memang kalau ada usaha teman bantu promosikan, bantu share story lah. Kalau ada rekomendasikan lah. Teman kan seperti itu yang pertemanan dan pasti juga sering kasih duit teman. Kan saya juga story kita. Betul. Cuman ini edukasi jinnya teman-teman karena kayak gini kalau bisnis tak secara fisik kelihatan tuh misalkan jualan kue kan ada HPP-nya sekian persen, marginnya sekian persen tuh habis butuh modal lagi untuk produksi. Nah kita ini mungkin nggak kelihatan karena modal apa misalkan keluar paling transportasi apa makanya mungkin dikasih kita bina uang bensin uang ngopi kayak begitu seperti itulah harga skill kita di matanya. Kalau saya temanku tuh Kak, kalau memang temanku yang ya temanku lah kalau awal mereka bisnis Kak, pasti ku support Kak. Saya memang langsung pengalaman karena dulu itu jadi kan saya fotografer Kak. Pas Covid itu Kak, itu salah satu momen terendah lah dalam hidupku. Di situ dari fotografer berpindah dari agensi kreatif kan saya di komunitas TDA Kak, komunitas TDA banyak pengusaha F&B. Pas Covid itu Kak, jadi saya itu foto produknya temanku secara gratis. Sini produkmu, saya fotokan secara gratis. Berawal dari situ Kak, dapat ke portofolio foto produk Kak. Betul. Karena kan kita anak wedding tuh Kak, anak wedding tahu kalau foto produk begini kan B aja jika standar dan ternyata banyak suka dan dia bilang awalnya 3 menu ke foto, dia bilang bisa lah foto kan kalau kedua berbayar pokoknya berbayar di sini mau kamu sih mau dapat uang Covid ini tidak ada job harusnya begitu kan ya awalnya gitu itu juga yang kulakukan kalau berbicara support teman. Terus sekarang Kak kalau teman-teman awal mau konsultasi memang free ya aja Bisa juga harus juga biasa puasa ketemu kalian tuh karena saya bisa oke lah Kak teman kalau di TDA itu Kak toh karena alhamdulillah karena semua ilmu hampir ya saya belajar di TDA saya dapat informasi dari TDA. Nah kalau untuk anak TDA kalau konsul sering-sering begitu yang tanya ya pasti disupport lah karena di TDA itu enaknya tuh Kak ada KMB ada hampir semua ilmu dari situ dan itu yang ku implementasikan. Makanya kalau anak TDA sering bertanya pasti gue kalau sering bertanya tuh ya kalau ya kasihlah diskon atau potongan harga. TDA itu tempat mencari wadah ketika kita bangkrut biasanya begitu kan makanya tuh kayak ini momen-momen balas budi kayak gitu titik terendah juga kayak gitu ya dan banyak Kak growth saya temukan orang-orang hebat itu kan di TDA betul
dan memang bentuk balas budinya ya kayak gitu. Makanya Ali bilang gak mau TDA. Nggak ada bisnisnya dia. Ini tuh. Main-main jadi ya. Passion jadi passion. Ih, tapi kemarin Alif kayak di mana kok yang Iya, saya kira pergi naik pesawat. Kira umroh itu. Iya, kira umroh itu. Tidak. Karena bukan pesawat lokal tuh. Baru pesawat kan ada pesawat 2 Januari dia deh, 4 kok. Iya, makanya. 8 kurs Di custom kayak belum jadi dari mana? ada proyek kami tuh pemerintahan juga deh. Jadi itu kemarin ada vendor dari, ya kembali lagi nih, nanti kita cerita lagi lebih lanjutnya soal vendor Jakarta yang selalu main ke Makassar. Oke. Nah kemarin itu kebetulan vendor Jakarta yang main ke Makassar buat TVC, TV komersial. Ternyata saya baru tahu kalau asrama Haji Sudian itu Ada pesawat. ada. Ternyata dia apa ya namanya? Simulator apa, Kak? Simulator. Jadi ini kasih jemaah haji kan dikasih nonton dulu. Begini kalau kita di atas pesawat. Begini kalau turbulensi, jadi tidak kaget Ki. Bagaimana penggunaan toiletnya, bagaimana ketika ambil koper, begitu, tidak sumpahnya di bawah lah, kenapa lu di koper kata, jadi begitu. Jadi yang bikin saya kemarin, saya juga jadi ini. Kalau teman-teman tahu, saya jadi gaffer, bukan jadi videographer. Oh, gaffer. Gaffer. Apa gaffer? Aku juga nggak ngerti lah saya. Gaffer itu tukang pasang-pasang lighting, atau dia itu yang menentukan lightingnya mau Cahayanya bagaimana. Jadi semua dari vendor Jakarta itu menyediakan director sama DOP. Ada nih yang pegang kamera itu DOP-nya. Saya kira sendiri juga. Nggak bisa kerja sendiri itu Kak. Jadi di proyek itu ada beberapa agensi. Ada dari Jakarta. Terus teman-teman dari Jakarta ini hire nih kita. Bilang, saya punya ini loh, bantu dong. Nah, dibantu nih. Dan itu nanti mau sekali saya cerita soal kenapa itu vendor Jakarta suka sekali main ke Makassar. Next time lah. Nah, kemudian yang bikin Itu tunggu lah. Kita ini kalau vendor Jakarta satu project bisa beberapa vendor lagi di dalam. Di sini kalau bisa satu untuk semua. Tidak, kalau bisa. mau sekali tapi nanti deh. Panjangnya teman-teman. Nah, kemudian dari mereka itu saya suka sekali itu etos kerjanya orang Jakarta. Kenapa? Kalau kerja memang tidak ada itu di lawat Hebat. Hebat dulu, hebat. Aku tahu nih pola kerjanya mereka. Jadi otomatis itu pasti tepat waktu. Sudah ada timeline apa yang mau di-shoot. Direkturnya keras sekali. Asami itu ya sama semua itu goals bilang muka ke segini gambar Sudah jelas. semua jelas. Berarti udah tahu aja di awal tidak bukan tiba-tiba yang kayak selesai minggu ini enggak bagus nih begitu. Ya itu tapi approval-nya mereka memang juga keras kita. Jadi saya ditemani sama klien juga. Jadi vendor ada klien juga. Jadi klien ini selalu approve siapa gambarkan. Director kasih lihat klien approve, gas lagi next. Jelas juga, harus jadi. Dan keren itu. Daripada kan kita yang atur-atur cahaya. Atur lighting itu. Jangan mikir deh. Atur lighting satu hari sama dengan budgetingnya kalau jadi agensi satu kan 1 bulan. Padahal itu biasa dibilang, angkutan itu di. Itu sih. Padahal atur lightingnya lah. Tapi lighting itu memang kesewa juga. Karena kan saya nggak properti alat yang aku butuhkan. Nah, ini yang aku suka juga ketika kamu kan jadi timnya tuh. Biar sampai alat-alatnya dia tulis dan aku paham Kak, ini kebutuhan ini. Jadi itu disewakan Kak, ini nggak ada. Ini boleh saya sewakan, boleh disewakan gitu. Dan uang sewanya beda sama itu. Keren ini memang. Tapi PUD gini. Pakai uang dulu. Kalau kita biasa dia begitu PUD pakai uang. Enak kawai. Jelas. Kita harus ke rame-rame nggak bisa ikut. Makanya kenapa dibayar kita? Betul. Berarti lebih ke video edukasi tentang bagaimana kalau perjalanan umroh dan segala macam ini. Tapi saya sukanya kulturalnya orang Jakarta kan. Pintar membayar,
jelas lah kalau bilang ke pintar kita bayar itu. Iya. Nggak tahu skill tak bagaimana. Jelas ki atasnya, Iya, tekun sekali. jelas ki briefnya. Jelas sekali. Tapi kau tadi kan strategi supaya bisa closing ini kayak begini tadi bilang tuh. Iya. Kalau kau bisa bagaimana bisa agensi dari luar ini? Oh Bisa nggak tahu bilang ada Ali gitu. Sama Kak Lin itu. Lu foto juga. Karena nggak bisa, bagaimana bisa? Jadi kan dari teman itu saya juga nggak tahu ini, mungkin karena teman tahu Kak foto produk dan mengerti cahaya, mengerti memposisikan lighting lah. Saya biar rekomendasikan sama orang yang berjakarta. Jadi gaffer tadi. gaffer. Banyak kebutuhannya Lampu juga. pada lampu juga. Orang tele itu lebih paham lagi. Harus jadi. Iya, sama. Lebih paham kita lihat tele ini daripada saya. Jadi penting sekali memang networking. Networking. Di circle. Iya, betul. Kayaknya kita next kita di networking. Ya, kalau saya fokusnya kayak susah Kak. Belajar networking itu masih susah karena ya aku diriku sampai sekarang tuh masih introvert. Berusaha melawan nih. Introvert kalau pergi ngopi sendiri. Cari kafe dan orang kenal. Pasti sama. Saya tuh kalau ke story tempat lain misalnya kita ke tempatnya biasa tidak ada. Nah itu biasa bukan biasa orang kira kayak sombong kayak atau gimana ternyata ya malah bukan ya pintar bukan pemalu lah kayak nggak tahu kan mau buka pembicaraan kayak bagaimana. Oh iya. Masih begitu juga. Bukanya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Nah, sebelumnya kak, ketika kita bicara tentang networking, ya penting sekali dalam kita menjalankan hidup. Sebagai mungkin teman-teman di sini kan pekerja kreatif di semua tuh. Yes. Itu kalau kita sebagai pekerja kreatif, ya kalau mau banyak proyek tak, mau banyak kerjaan tak, mau banyak job tak itu ya networking. Nah, kalau Anda bilang mentor kita kak, di TDA ini gitu ya. TDA. Nah tadi aja dulu. Ada 5 bejana hidup. Ada 5 bejana hidup itu yang harus kita pahami. Yang pertama skill, yang kedua kompetensi, yang ketiga itu sumber daya, yang keempat networking, yang kelima reputasi. Reputasi. Biar bagus networking tak, kalau bagus reputasi tak sama aja. Oh, aku kenal kini aja mau kondak bagus Ya, gitu. itu kan skill, kompetensi, sumber daya, networking dan reputasi. Nah, gitu sih. Ya kalau biar bagus bagaimana skill tak, biar jago bagaimana kita. Saya enggak jago jadi desain. Saya enggak jago jadi sosial media spesialis, tapi bagus Kak bangun networking, portofolio dan jaga reputasi. Akhirnya kita dipakai. Kak banyak agensi kreatif yang lebih bagus dari saya. Kita juga Kak pasti banyak orang videografer, fotografer dibandingkan kita. Kenapa orang Jakarta pakai kita? Karena networking dan reputasi. Nah itu yang saya pribadi masih lagi berusaha untuk itu. Apa aja? Reputasi itu yang penting memang reputasinya. Makanya mungkin saya strategi tuh sebagai bapak-bapak yang masih introvert tuh kayak kan itu tadi agak susah kayak ngobrol langsung sama orang yang kayak om kenalin kayak tadi kau kulit tiba-tiba aja kalau yang salaman sama baris om perkenalkan bisa Hendra begitu dalam hati kok begitu saya bagaimana tadi bisa begitu agak susah Kak. Makanya tuh caraku untuk bisa networking itu karena saya susah Kak memulai ya dengan cara ini bangun personal brand supaya diliriki dulu bukan ki sombong diliriki orang biasa DM atau WhatsApp kayak begitu tuh WhatsApp baru kejadian ini maka masuk bakalan kayak gitu berat memang ya cuman ya cara bagi saya mungkin itu jauh lebih mudah daripada langsung Kak bisa kenalan beda kamu gitu beda masuk belum emang baru yang paling parah tuh apa biasanya kalau misalkan mau mikir bubar ini bingung bagaimana mengakhiri mau aku bilang ini nggak enak ya apa segala macam dulu paling andalan gitu anjas kado dulu padahal itu lah mana aku diam-diam habis topik nggak ada pulang. jadi kesimpulan memang untuk siapapun itu penting itu bangun networking personal brand. Karena kalau orang jago Kak Baji lebih jago dari kita. Makanya diakui. Makanya saya tuh cara aku bangun networking kayak gitu. Ada orang merasa kayak butuh jasa aku tuh, tapi setelah ngobrol ternyata
pinggir tendangan ini saya nggak bisa kata. Ku cari kan yang bisa. Yang penting dari lewat saya gitu. Iya. Jadi tapi dapat value-nya. Keren. Kalau Kak Indra ini mau ku tanya, Personal personal brandingnya dia apa goals kalau kita personal branding selain networking? Ya mau dikenal sebagai siapa ini Iya. tanya. Kalau sekarang itu kan sekarang mulai kebangun personal branding di sosial media, mulai aktif konten dan mulai kak berani untuk tampil depan umum menjelaskan sesuatu. Awalnya debat salah sekali kak, nggak pede kak, nggak apa, cuman ya sadar sekali kak bahwa bisnis dan jasa yang kujual ini personal dan kebanyakan customer dan klien itu personal. Setelah aku bandingkan kukur tuh, makanya ya kalau mau kak bangun tuh ya sebagai pekerja kreatif kak, pekerja kreatif sampai bisa kak betul-betul menghasilkan yang utama di sini. Nah ini ya freelance kreatif kak itu. Jadi freelance kreatif kan masing-masing di passion itu sebagai fotografer, sebagai sosial media spesialis. Kalau dispesifikkan itu jadi apa tuh? Sosial media spesialis. Sosial media spesialis. Karena bisa kalau sosial media spesialis kan sosial media spesialis kan bukan tugasnya ngedesain foto, tapi kita harus paham paham ke sana. Oh makanya kalau di sosmed itu nggak ada nih kau share tentang bagaimana cara bikin ini begitu. Teknik banget kita. Ya kayak gitu kak. Makanya saya lebih ke daily activity di Nah itu aku bilang pekerja kreatif ini daily activity dibikin. Jadi maksud apa mau kuahnya saya? Ya, apa mau dibikin? Aku bikin. Misalnya saya nih, personal, mau bikin personal branding tuh sebagai tukang foto produk. Nah, aktivitiku tidak kerja foto produk, Mau diposting. atau mau ke posting. Set misalnya cahaya-cahayanya. itu yang kata kalau kita kembalikan personal branding bukan sekedar sosial media toh kita di Instagram juga di TikTok. Banyak itu orang bilang kau itu Americano validasi karena memang ya ku biasakan di lidahku dan ku bangun di gimmick di Americano itu. Nah ya memang mau jelaskan nih kegiatan aktivitiku sehari-hari dan orang dari itu. Dan pernah kak mencoba kak itu kak yang kita awal singgung, nah ada Instagramnya Hero Kreatif kak. Iya. Tapi banyak yang tahu kak bahwa saya kalau sosial media manajemen. Nah itu yang mungkin yang bikin orang itu tidak ada di bangun di personal brand dapat di klien. Ya itu. Alif juga yang Ada satu bulan mungkin posting apa kegiatan. Terakhir kayaknya apa sekali Ada juga kan sosial media kan kalau kita lihat objektif toh. Dia cuma sosial medianya cuma posting hasil karyanya di saja. Itu kan tidak ada nih berarti ya. Tapi dia kan objektifnya bahwa portofolio. Ada tuh juga itu yang tidak aktif fisiknya tuh. Banyak bela-balabanya. Tapi story-nya aktif Dia Alif ini kan. Bukan jadi yang ada itu yang Instagram yang tidak ada postingannya, tidak tahu foto profil. Ada itu Gensi. Yang tidak ada followingnya. Nah terus di bio apa? Misalkan sosmed spesialis. Siapa mau pakai gua? Jadi personal brand itu tidak harus di sosmed. Ya bukan nggak harus kak, tapi wajib di sosial media kan. Cuman ya bagaimana kita seimbangkan yang antara dunia nyata dan sosial media kan. Makanya perhatikan tuh belakangan ini tuh mungkin 2 atau 1 bulan ini kulihat kok kalau kulihat di feed tuh Indra ini besok kok kepo kontes buat ada kayak ngobrol-ngobrol kayak begini sama teman-teman yang lain kayak gimana kok akhirnya memutuskan iya deh kalau ada panggil kak gas nih. Ya sekarang kak mulai kak terbuka dan berani tampil depan kamera kak karena mau jelaskan dari aktivitiku, jelaskan passionku dan memang kumanfaatkan sosial media aku nih kak untuk menyampaikan ke segmentasi marketku bahwa saya ini pekerjaanku ini aktivitasku. Oh ini loh Indra. Iya. Tapi enggak tahu kalau misalkan ini kan kita mungkin ya secara spesifik beda-beda ke kerjaan tapi mungkin audiens target marketnya mirip gitu. Bisa jadi kalau orang nonton ini anggaplah kalau banyak viewsnya ini mungkin banyak nonton di audiensnya Indra. Oh nah kenal tuh, oh ini fotografer. Apa-apa atau Alif audiensnya ke situ. Misalkan sama aja bisnis atau kak, nah rezeki itu tidak kemana juga. Banyak tuh kayak gini kak. Itu
kalau kita bicara agensi kreatif, maka kalau saya harus tahu batasanku. Dalam sebulan itu segini di klien yang bisa ku handle. Pasti kita juga tahu berapa yang Kita bisa penjelas diri jadi. sampai kali berapa foto produk yang bisa handle dalam satu hari. Iya. Yang penting tahu dah. Apalagi pekerja jasa gitu Kak. Ada yang tahu batasannya, jadi ya nggak lari kemana itu ikan Kak. Oh iya. Nah itu Mi. Saya tuh Kak, jujur karena nggak pernah mau pusingi ada orang jualan murah, nggak pernah mau pusingi ada yang 300 15 ya. Itu rezeki tahu Mi. Kalau saya sama Nana ndak kupusingin juga gitu, cuman lebih ke kasihan. Ya, jadi kayak- pasti Kak, cuman makanya iya konten-konten begini kita buat untuk edukasi teman-teman yang mungkin kadang baru ke terjun ke sini, baru ke belajar. Jangan sampai tidak dapat tidak terjamah dengan edukasi kayak begini, dapat ke klien. Nah klien bukan biasa kan ada juga klien yang sudah pakai jasanya Indra mahal bulan depan cari kade yang lebih murah-murah deh, tapi agak bagus sih, ketemu Mi yang baru dihantam ekonom, jadi dia yang dimain sama calon klien. Baru cerita kok di Tommy yang belakang. Gitu kayaknya begitu juga. Iya. begitu enggak Pada itu bagusnya. pada hakikatnya memang harus terima yang seperti itu kalau dibandingkan di ini kan kita saja kalau beli produk kayak contoh mau kopi apa ini yang mana bagus ini kan cuma cari pembanding tuh. Nah itu yang main value. Jadi saranmu buat teman-teman yang baru kan banyak teman-teman ini yang kita tahu di luar sana lebih jago foto daripada kita, lebih jago desain daripada kita, lebih jago track daripada kita, tapi masih bingung kalau bagaimana cara cari klien. Makanya tidak ada pilihan lain selain jual murah. Apa saranmu atau apakah bagus dibikin untuk teman-teman yang Kalau saya sih saran tuh Pak, saya juga pernah aja jual murah di awal-awal, pernah aja jual gratis, pernah aja jual murah. Nah kalau di awal memang harus seperti itu, tapi kalau ya pada hakikatnya tuh Kak ya kita tentukan positioning di mana dan mau main di segmentasi mana, mau main di kelas murah, menengah atau menengah ke atas. Soalnya kan ini kan pilihan gitu, persoalan pilihan nih, mau main di mana ya tentukan maki sama ya kalau dibilang mau jual mahal di Rita, seberapa pantas dijual mahal di Rita, mungkin jual kan ada tuh orang jual mahal tapi dia hasilnya B aja gitu. Ada atau ada juga yang jual murah tapi kualitasnya bagus sekali. Ini kan pilihan dia seberapa pantas dinilai di Rita. Tapi kan konon tuh biasa Kak, apalagi penghayanya tuh. Daripada enggak berasa daripada gas-gasnya atau tanya kira. Ada enggak ada? Iya. Biar bisa 1 juta nah, bilang keluar 1 juta kan. Ada begitu Kak. Itu kan ini jika seberapa mau kok nilai di diri itu Kak. Saya ada temanku tuh Kak, dia 1 kali video tuh, 1 video 1 minute 5 juta. Dia nggak mau turun, nggak bilang kalau bukan rezekiku. Jadi kita 1 bulan ke sana juga tadi kan kualitas jauh rata-rata, tapi itu konsistensinya dan bangun portofolionya begitu Kak. Ada juga temanku yang kualitasnya yang kameranya spek dewa, alatnya tapi jual murah. Itu kan pilihannya tau, nggak bisa disalahkan. Nah kita pahami itu Kak, ya itu aja. Kalau saya lihat Kak, ya bagaimana bangun ekosistem di Makassar, apalagi kota ini tuh, bagaimana bangun ekosistem agensi kreatif supaya betul-betul ini cuman apa ya Kak? Kan banyak nih sekarang ada kreatif di bidang agensi sosial media, ada kreatif di bidang fotografi, ada kreatif. Ya perlu memang komunitas menguasai. Saya setuju gitu masalah pilihan. Cuman balik jangan sampai pilihanmu merusak ekosistem karena fotonya nanti sesat. Iya. Betul. Tidak ada sesuatu yang mau lari dan tidak ada alasan untuk menuntut ini. Cuman ya itu nih kalau makin perbaiki dulu diri kita. Ya perbaiki agensi tak, perbaiki ini apa vendor tak. Seperti itu. Nah, bakalan trendroll itu sendiri. Dan yang begitu tuh Kak yang jual murah bakalan seleksi alam di bakalan tertonji dengan sendirinya. Kalau misalnya tuh Kak dia misalnya gini Ki, dia jual 500.000 lah tuh. Handle 1 klien. Di atas 10 klien sesame ini Kak. Terus itu kan pilihannya itu. Berarti kembali ke yang tadi kita bilang yang di 5 bejana itu, reputasi. Ya, reputasi. Oke. Tarik kali. Masih aja kayak di sini. Iya Kak. Pilihan nih mau main di mana. Oke, main di segmentasi menengah ke bawah, segmentasi menengah atau menengah ke atas. Itu Ji. Kalau saya nah ini kan ada yang baku. Memang pandanganku dan keresahanku yang kuungkapkan selama ini. Saya juga begitu sedikit yang mungkin ada yang sedikit Kak tidak klop, ada tapi kebanyakan begitu juga. Iya.
dan itu lagi pilihan gitu. Iya. Kayak saya kayak apa di contohnya kasihan Kak. Iya, bisa Itu- Kak bilang mungkin itu- kasihan kayak Itu tuh Kak, misalnya begini, ada klien sudah maki briefing, sudah maki ideation, terus pas penentuan harga kata, sudah maki brainstorming ini penentuan Iya, harga, ini harga, ih kenapa begini? Si Anu segini, Nah, ini abe tuh. kada ke sana maki, Iya, jangan pilihan ji, maki tentukan di sana tau, maki di kita. Betul. saya ini ya apa mungkin teman-teman tidak mikir gitu misalkan mau upgrade alat tempurnya tuh akan susah ki upgrade lama ki baru bisa upgrade karena itu tadi tidak ada margin yang mencukupi untuk disisihkan untuk Iya. ya, ya. Kayak gitu dia. Seberapa pantas nilai di Rita dan untuk jual gini, Anita nilai dengan apa yang kita suka. Berarti memang memantaskan diri dulu. Iya sebelumnya pasti lebih lah, bagus. pasti harus dipantaskan.